Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Headline Malam edisi kali ini. Seorang bocah berusia 2 tahun tenggelam di dekat rumahnya di kawasan Pandansari, Balikpapan Barat. Sejumlah warga berusaha mencari korban di bawah kolong rumah. Berikut informasinya. Warga RT 32 Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat mendadak ramai setelah 2 orang bocah tercebur ke laut pada Minggu 15 November 2020 pukul 6 sore. Warga yang melihat kejadian ini langsung berupaya menolong korban dan sempat menyelamatkan satu bocah yang diperkirakan berusia 4 tahun. Namun satu korban tidak dapat tertolong dan tenggelam. Kedua bocah ini merupakan kakak beradik. Petugas BPBD Basarnas yang tiba di lokasi kejadian ini langsung melakukan pencarian, dibantu oleh warga sekitar. Pencarian korban sedikit sulit lantaran berada di bawah kolong rumah dan gelapnya malam. Pencarian terus dilakukan oleh tim SAR dan warga. Setelah 2 jam melakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan tidak jauh dari lokasi jatuhnya korban. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong. Saya keluar dari rumah kan, setelah itu saya lihat di situ kayak ada gelembung-gelembung. Saya hasil di situ, ternyata ada anak kan tenggelam kan, aku angkat lah. Pas habis aku angkat, saya mau masuk ke rumah lagi. Ternyata kakaknya itu dia bilangnya adekku. Nah, pas saya turun, nggak ada memang anak. Tapi sempat diangkat ke atas? Sempat diangkat ke atas? Sempat ku angkat. Kakaknya aja tuh hampir Pak. Kakaknya itu. Kakaknya. Masih kecil juga Pak. Sekitar 4 tahunan lah kakaknya itu. Kakaknya. Adiknya? Adiknya mungkin sekitar 2 tahunan itu. 2 tahun? Iya. Oh, Bapak kira cuma 1 orang? Bapak kira tadi cuma 1 orang? Iya, saya kira 1 orang. Pas dia lari masuk ke dalam rumahnya, dia bilang adekku. Pas saya turun, nggak ada semua. Baiklah rekan-rekan sekalian, jadi kami tadi setelah mendengar informasi pada pukul 17.00 yang terjadi adalah ada 2 anak jatuh terseret oleh air karena rumahnya ini memang rumah di atas air. Kemudian setelah saya mendapat informasi demikian, setelah saya cek, saya hubungi anggota kami yang berada di TKP. Terus kemudian kami langsung turun juga ke TKP. Setelah ini semua saya tahu bahwa memang benar bahwa ada kejadian tersebut, sehingga kami langsung informasikan kepada seluruh yang berperan dalam hal ini, yaitu BPBD, Babin Kamtipmas, Basarnas, dan yang lain-lainnya yang bisa saya sebutkan satu. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Seorang residivis kasus pencurian dibekuk oleh Polsek Balikpapan Utara. Uniknya, selain barang bukti hasil kejahatan, polisi juga berhasil mengamankan jimat yang digunakan tersangka untuk melakukan tindak kriminal. Berikut informasinya. Larabu, 38 tahun, warga Balikpapan yang merupakan residivis 3 kali atas kasus pencurian, digiring tim Batman Reskrim Polsek Balikpapan Utara pada Rabu 14 November 2020 siang. Tersangka diketahui melakukan tindak pidana pencurian di kawasan Sumberjo pada tanggal 12 November lalu. Tersangka nekat memanjat lantai 2 rumah korban dan berhasil menggasak uang sebanyak 2,5 juta, 1 unit telepon genggam milik korban.
Saat kepergok pemilik rumah, tersangka sempat mengancam akan membunuh jika berteriak. Selain barang bukti, 1 unit HP dan 1 buah sajam berbentuk pisau untuk mengancam korbannya, polisi juga berhasil mengamankan sebuah jimat kain kuning berbentuk ikat pinggang dan berisikan lipatan kain yang dipercaya dapat menghilang saat melancarkan aksi pencurian. Pelaku melakukan aksinya dengan cara memanjat dinding rumah di lantai 1 naik ke atas. Karena jendela nggak ada tralisnya, dengan mudah untuk dicongkel dan masuk. Sekali lagi saya ingatkan, dan himbauan saya kepada warga Balikpapan, apabila punya rumah ada jendelanya, usahakan dipasang tralis. Karena ini kejadian yang sudah berulang kali. Rumah tidak ada jendela, nggak dipasang tralis, penjahat dengan mudah masuk dengan mencongkel jendela tersebut. Yang lebih menarik lagi, pelaku melakukan aksinya menggunakan jimat, yaitu ikat pinggang warna kuning dari kain. Konon katanya apabila pelaku melakukan kegiatan itu menggunakan sabuk ini tidak bisa dilihat oleh orang. Tapi ternyata kalah dengan Batman Polsek Utara. Dengan hasil lidik Batman, karena ini sudah pernah masuk penjara, kita agak mudah untuk mengenalinya. Alhamdulillah dari Kamis pada hari Rabu tertangkaplah pelaku curas di TKP Sumberjo. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Ratusan warga Kelurahan Batu Ampar mengantri pengambilan bantuan sosial tunai. Warga diwajibkan menggunakan masker. Ratusan warga Kelurahan Batu Ampar Minggu pagi mengantri masuk di Gedung Serbaguna untuk mengambil bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat. Pada pengambilan bantuan sosial tunai ini, warga wajib mengenakan masker. Para warga ini harus menunjukkan kartu undangan yang telah dibagikan oleh pihak RT masing-masing, sesuai dengan nama yang tertera. Selain itu, warga juga harus menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga kepada petugas sebelum mengambil bantuan tunai yang langsung dibagikan oleh Dinas Sosial. Pembagian sudah dilakukan selama 2 hari. Untuk Kelurahan Batu Ampar, jumlah penerima bantuan sosial tunai berkurang sebanyak 30% setelah dilakukan perbaikan data sehingga bantuan benar-benar untuk masyarakat yang kurang mampu. Sudah 2 hari ini, diawali dari kemarin untuk gelombang 1 itu ada 1.000 kepala keluarga. Pembagian sudah kita lakukan dengan baik, berjalan aman, tertib dan lancar, walaupun ada pernak-pernik lah ya biasa ya. Karena kami juga kemarin ada pengurangan karena memang kuota daripada DLT Kota Balikpapan ini berkurang, sehingga ya mau tidak mau suka tidak suka kita juga harus mengurangi. Nah, di Batu Ampar sendiri kurang lebih 30% kita kurangi dari total yang awal 3.261 sekarang menjadi 2.163. Nah, kami juga berkeinginan kepada semua pihak, kepada masyarakat, kepada Pak RT, kepada siapapun lah ya yang mengetahui kalau data ini masih banyak yang harus diperbaiki. Misalnya ternyata ada orang yang mampu punya mobil, masih dapat informasikan ke kami sehingga kami bisa segera memperbaiki data-data itu. Karena kalau mengandalkan kami saja di kelurahan dengan puskesmas yang ada di kelurahan dengan data yang ribuan itu harus diselesaikan dalam waktu yang singkat, itu memang sangat-sangat berat.
Makanya berharap sekali peran serta dari masyarakat, segala unsur yang ada di Kelurahan Batu Ampar untuk memberikan data kepada kami untuk perbaikan data. Mudah-mudahan ke depan data akan semakin baik. Seperti itu. Pembagian bantuan sosial tunai ini juga didampingi pihak kelurahan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Pembagian bantuan sosial tunai berjalan lancar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak tanggal 9 Desember, KPU Kota Samarinda mulai merekrut petugas di TPS, tempat pemungutan suara. Petugas TPS termasuk diantaranya tenaga pengaman harus di rapid test terlebih dulu untuk memastikan lokasi pemungutan suara steril dari virus corona. 3 pasang calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda sudah siap berlaga. Mereka adalah nomor urut 1, pasangan Muhammad Barkati dengan Darlis Patalongi, pasangan nomor urut 2, Andi Harun Rosmadi Wongso, dan pasangan nomor urut 3, Zerin Zain dengan Sarwono. Sementara penyelenggara Pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda mulai bersiap merekrut petugas yang ditempatkan di TPS. Mereka terdiri dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS sebanyak 13.734 dan tenaga pengaman TPS sebanyak 3.924. KPPS 17.658 orang. Proses rapid test menjadi kewajiban bagi penyelenggara di tingkat TPS, maka rapid testnya akan dilaksanakan mulai tanggal 24 hingga tanggal 8 Desember. Karena sesuai dengan ketentuan, rapid test dilaksanakan setelah mereka ditetapkan sebagai KPPS dan PAM TPS terpilih. Maka kami, KPU Kota Samarinda, akan bekerja sama dengan 36 fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun klinik, yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Selain merekrut petugas KPPS yang dijadwalkan sudah ditetapkan pada 24 November, KPU Kota Samarinda juga memastikan dimulainya masa kampanye di media massa. Menurut jadwal, KPU maupun para calon kandidat dibolehkan memasang iklan kampanye di media massa selama 14 hari, dimulai dari 22 November hingga 5 Desember. KPU 14 hari sebelum masa penayangan harus menerima desain iklan dan materi iklan dari pasangan calon untuk dilakukan verifikasi dengan memperhatikan durasi, ketepatan durasi tidak melebihi ketentuan yang ada dan harus pas, kemudian memastikan bahwa tidak ada black campaign di dalamnya dan tidak ada materi-materi yang melenceng atau memenuhi unsur-unsur syarat, sehingga jika verifikasi sudah dilakukan dan dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk diiklankan, maka KPU akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan media cetak, elektronik, dan radio untuk menayangkan iklannya. Adapun masa penayangan iklan 14 hari itu tidak diasumsikan 14 hari di masing-masing media cetak karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan KPU. Kemungkinan besar nanti pada saat rapat koordinasi. Saat ini ketiga calon masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pada masa pandemi COVID-19, sosialisasi tidak sama dengan pilkada sebelumnya karena ada pembatasan jumlah yang hadir pada saat dilakukan pertemuan calon maupun tim sukses dengan warga. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri.
Jalur jalan tol kilometer 16 Balikpapan Samarinda diblokir warga. Pemblokiran ini dibuka hingga ada pembayaran ganti rugi lahan warga yang terkena jalan tol. Warga RT 23 Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Utara memblokir jalan tol di kilometer 23. Warga memblokir jalan tol dengan menutup dengan atap seng. Penutupan hingga adanya pembayaran ganti rugi lahan pada 12 November 2020. Ketua RT 23 meminta keputusan yang diambil oleh warga untuk menutup jalan sudah disampaikan kepada pihak kepolisian dan penutupan dimulai sejak 12 November 2020 hingga batas yang tidak ditentukan selama masih belum adanya kejelasan terkait ganti rugi lahan milik warga yang terkena jalan tol. Berbagai spanduk juga ditempel oleh warga atas tuntutan hak masyarakat. Warga akan menduduki jalan tol dari kilometer 16 hingga 20 jalur jalan tol arah Samarinda. Keputusan yang sudah saya ambil berdasarkan instruksi yang sudah saya layangkan ke Kapolres, penutupan akan saya mulai pada hari ini sampai dengan ada keputusan legal opini dari pihak kejaksaan. Itu saja. Saya mohon kepada pejabat terkait, dalam hal ini adalah pihak kejaksaan, saya selaku Ketua RT sekaligus penanggung jawab dari semua aksi ini, saya memohon bantulah kami dengan berbagai aspek legal yang betul-betul itu bisa membantu berpihak kepada masyarakat. Dalam hal ini kalau sampan bertanya akan saya buka kapan blokade ini, sepanjang belum ada keputusan yang jelas dari pihak kejaksaan, kami akan menutup sampai dengan ada keputusan yang jelas untuk pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat saya. Dalam aksi penutupan jalan tol oleh masyarakat RT 23, Karangjoang berjalan aman. Blokir jalan akan dibuka jika sudah ada kejelasan pembayaran ganti rugi lahan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Pasangan Edi Damansyah Randy Solihin masih merasa bingung dengan berita-berita yang tersebar di media massa. Sampai hari Jumat 13 November, pasangan untuk calon bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara itu belum menerima surat tembusan dari Bawaslu RI tentang adanya diskualifikasi pencalonan pasangan itu. Pasangan Edi Damansyah dengan Randy Solihin tidak terganggu dengan berita miring adanya rekomendasi diskualifikasi dari Bawaslu. Sampai hari Jumat 13 November 2020, pasangan tunggal calon bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara itu tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada calon pemilihnya di desa-desa. Kampanye kami tetap jalan seperti biasa. Hari ini Pak calon wakil bupati kampanye di Marangkayu, besok di Morabada. Besok juga kami ada di kampanye di Samboja. Tetap jalan seperti biasa dan tim relawan partai politik pengusung juga tetap jalan. Laporan ke Bawaslu muncul dari warga yang bergabung dalam barisan relawan Kota Kosong Kutai Kartanegara atau disingkat dengan sebutan Bekokor.
Para relawan mengaku melakukan perlawanan dengan melaporkan Edi Damansyah yang juga Bupati Kutai Kartanegara karena diduga melakukan pelanggaran sebagai peserta pilkada. Salah seorang relawan Bekokor bernama Fandi menjelaskan, setidaknya ada 5 dugaan pelanggaran yang mereka adukan secara berjenjang ke Bawaslu. Dimulai dari pengaduan ke Bawaslu Kukar, kemudian Bawaslu Provinsi Kaltim, dan sampai ke Bawaslu RI. Dari Bawaslu Kukar dan Provinsi, kata Fandi, kurang mendapatkan respon yang bagus, sehingga tim relawan Bekokor menyampaikan ke Bawaslu di Jakarta. Maaf, untuk pelanggaran-pelanggaran yang kami temukan di Kabupaten Kutai Kartanegara terkait laporan kami ke Bawaslu RI, itu ada beberapa pelanggaran yang kami temukan. Yang pastinya itu mengenai pasal 71 ayat 3 tentang program ataupun kewenangan maupun kegiatan yang menguntungkan calon Bupati Kutai Kartanegara selaku petahana untuk kepentingan beliau pada Pilkada Kutai Kartanegara 2020. Nah, salah satu laporan kita antara lain, tim Bekokor mengakui 5 pelanggaran yang diduga memenuhi unsur pelanggaran itu terkait jabatan Edi Damansyah selaku Bupati Kukar yang diduga menyalahi kewenangan di saat Edi menjadi calon bupati dan diwajibkan cuti. Antara lain ada seperti salah satu kasusnya itu peresmian Jalan Oloy di Desa Kayu Batu, Kecamatan Muramuntai. Yang kedua itu kasusnya Raga Pantas, program stunting, yang dimana di mobil-mobil kepala desa itu ada hashtag idaman maupun Raga Pantas. Nah, yang ketiga itu Perbub. Nah, Perbub 21 tentang kenaikan honorarium THL. Yang keempat itu 1 RT 1 laptop. Nah, di situ ada indikasi menggunakan programnya untuk kepentingan beliau pada Pilkada Kutai Kartanegara. Yang kelima itu hashtag tagline beliau idaman itu. Jadi itu kami rasa itu sudah memenuhi unsur pelanggaran untuk kami laporkan ke Bawaslu RI. Alhamdulillah Bawaslu RI juga pada tanggal 11 November itu mengeluarkan rekomendasi ke KPU RI, ke KPU Kutai Kartanegara melalui KPU RI untuk mendiskualifikasi petahana. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.